Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E7 kali ini akan mempresentasikan laporan perancangan produk pengelolaan sumber daya manusia, tinjauan aspek rekrutmen dan seleksi. Dan di antaranya anggota kelompok yaitu Bagas Dwi Chandra, Riki Suryana, dan saya sendiri Akmal Razuli Syahiban. Nah, yang pertama ada latar belakang pengelolaan sumber daya manusia. Di era globalisasi adalah era yang sedang dihadapi oleh setiap bangsa pada saat ini dan merupakan era di mana dunia menjadi terbuka dan ini menentukan kesiapan sumber daya manusia untuk semakin sadar akan adanya keterbukaan juga menuntut kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai insan berbudaya. Oleh karenanya, apapun unsur yang terkandung di dalam era global tersebut menuntut kesiapan suatu bangsa dalam menghadapinya, khususnya kesiapan sumber daya manusianya. Lalu ada konsep pengelolaan sumber daya manusia. Menurut Edwin B. Flippo menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Dilanjut, Mas Bagas. Selanjutnya, fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya sebagai suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Next. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Menurut Randall S. Schuller dan Susan E. Jackson 1997 per 227, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat orang yang paling pas untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Selanjutnya, menurut Umi Sukamti, 1989, dalam proses rekrutmen terdiri dari dua fase, yaitu yang pertama, untuk memonitor perubahan lingkungan dan organisasi yang menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia baru, dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan harusnya dan tipe-tipe pelamar yang diperlukan. Yang kedua, menyebarluaskan kepada pelamar yang potensial bahwa ada lowongan pekerjaan, sehingga menarik pelamar yang bersangkutan dan menyisihkan pelamar yang kurang memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Ya, dilanjut Mas Ya, Riki. selanjutnya saya alihkan ke Mas Riki. Silakan. Tolong Mas Riki. Menurut Sondang P. Siagian 1999 per 133 menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam proses seleksi minimal ada 8 langkah, yaitu penerimaan surat lamaran, terus penyelenggaraan ujian, wawancara seleksi, pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensinya, terus evaluasi kesehatan, terus wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsungnya, terus pengenalan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu keputusan atas lamaran. Next. Kesimpulan.
Dari kesimpulan di atas menyimpulkan bahwa fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi, ataupun kelembagaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia baik, diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu yang terkait dengan kemampuan daya saing dan teratasi. Ya, Yang baik, saya terima berikan kasih. kepada Saudara Akmal. Ya, terima kasih untuk Mas Riki dan Mas Bagas penjelasannya. Mungkin dari kelompok kami tentang laporan perancangan produk ini, pengelolaan sumber daya manusia cukup sampai di sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.